Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dengan NIM 20203861211026. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu ada 4 unsur pendukung implementasi syariah. Yang pertama, detektor. Detektor merupakan alat sebuah perusahaan dalam mengidentifikasi apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu proses pengendalian manajemen yang ada di sebuah perusahaan atau organisasi. Yang kedua, selektor. Selektor merupakan alat yang digunakan untuk menilai signifikasi tentang apa yang terjadi atau peristiwa yang sedang terjadi di dalam proses pengendalian manajemen. Yang ketiga, efektor. Efektor merupakan alat yang digunakan untuk mendorong perilaku maupun tindakan tertentu ketika aktivitas yang dilakukan tidak sesuai dengan pedoman atau patokan yang ada. Dan yang terakhir, komunikator. Komunikator merupakan alat yang digunakan untuk melakukan transmisi informasi antara bagian defektor menuju asektor ataupun sebaliknya. Adapun gambarannya, pada proses pertama diawali dari detektor saat mencari informasi tentang suatu bentuk kegiatan dalam bentuk sistem informasi. Jadi, adapun gambaran dari 4 unsur implementasi syariah, yaitu pada proses pertama diawali dari detektor saat mencari informasi tentang suatu bentuk kegiatan dalam bentuk sistem informasi, baik berupa informasi formal maupun non-formal. Setelah informasi tersebut didapat, maka kegiatan di dalamnya akan dibandingkan dengan standar yang sudah ditetapkan, lalu kemudian dievaluasi. Adapun proses perbaikan akan dilakukan secara efektif sehingga segala bentuk penyimpangan bisa diubah agar mampu mengikuti berbagai kriteria yang ditetapkan. Selanjutnya untuk jawaban nomor 2, yaitu sistem pengendalian manajemen sama saja dengan sistem pengendalian manajemen terhadap alat, karena sistem pengendalian manajemen merupakan suatu alat dari alat lainnya sebagai implementasi strategi yang fungsinya sebagai motivasi anggota-anggota organisasi untuk meraih tujuan organisasi. Sebuah sistem membutuhkan adanya pengendalian. Fungsinya supaya sistem tersebut bisa berjalan dengan sesuai tujuan. Terdapat banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan sebuah sistem. Salah satunya yaitu dengan sistem pengendalian manajemen yang penerapannya di dalam manajemen. Baik, adapun jawaban dari nomor 3, yaitu ada 5 tahapan dalam menyusun strategi bisnis yang baik. Yang pertama, mengembangkan visi strategi. Visi strategi merupakan aspirasi manajemen mengenai arah masa depan dan juga memberikan gambaran secara rinci mengenai kemana organisasi tersebut akan bergerak. Visi ini sendiri menerangkan tujuan perusahaan dalam waktu jangka panjang dan membentuk identitas organisasi tersebut. Yang kedua, menetapkan tujuan strategis. Maksud dari menetapkan tujuan di sini adalah untuk mengkonfirmasi pernyataan visi dan misi menjadi target kinerja yang spesifik. Setiap unit dalam suatu organisasi memerlukan target yang konkret di mana kinerja dan kontribusi mereka dapat diukur terhadap pencapaian tugas terhadap pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, merumuskan strategi bisnis. Beberapa langkah yang perlu dilakukan suatu organisasi dalam merumuskan strategi adalah: yang pertama, mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki dan menentukan misi perusahaan untuk mencapai visi yang dibuat. Yang kedua, melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh suatu organisasi dalam menjalankan misinya.
Ketiga, merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya. Yang keempat, menentukan tujuan dan target terukur. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi. Yang kelima, memiliki strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, mengeksekusi strategi. Visi serta strategi yang telah dibuat tidak akan berarti jika kita tidak mengerjakan secara tuntas dan optimal. Tanpa adanya eksekusi, tujuan yang telah diterapkan pun tidak akan pernah tercapai. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi strategi bisnis. Proses pelaksanaan strategi harus dievaluasi secara reguler. Dalam fase evaluasi ini dapat dilihat apakah segalanya sudah berjalan dengan baik atau belum. Adapun jawaban untuk nomor 4 yaitu fungsi kontroler. Sebelum kita ke fungsi kontroler, ada baiknya kita tahu apa itu kontroler. Kontroler adalah orang yang bertugas mengawasi kegiatan untuk menjamin keberhasilan sistem pengendalian manajemen ke arah pencapaian tujuan. Adapun fungsi kontroler yang pertama, mendesain dan menjalankan informasi dan mengawasi sistem. Yang kedua, menyiapkan laporan keuangan dan pelaporan keuangan kepada pemegang saham atau pihak lain. Yang ketiga, menyiapkan dan menganalisis prestasi dan membantu pimpinan untuk memahami laporan, menganalisis proposal, anggaran dan program, mengkoordinasi rencana anggaran masing-masing untuk dijadikan anggaran tahunan. Dan yang terakhir, mengawasi prosedur internal dan eksternal audit untuk menjamin validasi data. Membantu mengembangkan kemampuan masing-masing orang dengan cara pelatihan yang berhubungan dengan fungsi kontroler. Selanjutnya, jawaban pertanyaan dari nomor 5, yaitu perbedaan dari solid line dan dotted line pada pengendalian bisnis unit. Dotted line adalah kontroler unit bisnis yang melaporkan pada manajer unit bisnis. Hal ini berarti bahwa manajer unit bisnis mempunyai kekuasaan dalam hal sewa, pelatihan, transfer, kompensasi, promosi, dan pemberhentian unit bisnis. Namun, input dari kontroler perusahaan tetap diperlukan dalam mengambil keputusan seperti ini. Sedangkan solid line adalah kontroler unit bisnis yang melaporkan langsung ke kontroler perusahaan. Kontroler unit bisnis bekerja hanya untuk manajer unit biasa. Bekerja hanya untuk manajer unit bisnis. Ada kemungkinan dia tidak leluasa dalam mengawasi anggaran yang diusulkan atau melaporkan tidak lengkap atas kinerjanya. Adapun yang mana yang lebih disukai, menurut saya adalah dotted line, karena pada solid line bekerja hanya untuk kontroler perusahaan. Manajer unit bisnis ini bisa mengira kontroler tersebut mata-mata yang dikirim oleh kantor pusat untuk mengawasi kegiatan manajer unit bisnis, dan juga ada kemungkinan dia tidak leluasa dalam mengawasi anggaran yang diusulkan atau melaporkan tidak lengkap atas kinerjanya. Selanjutnya, jawaban atas pertanyaan nomor 6, yaitu peran sistem pengendalian manajemen jika terjadi kesalahan pada perencanaan dan pengelolaan adalah mencari jalan keluar atas kejadian tersebut agar masalah atau kesalahan bisa diselesaikan dengan baik, berupa menganalisis strategi yang akan dijalankan agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan terhambatnya kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya, jawaban untuk pertanyaan nomor 7. Tentu, rasio keuangan sangat penting dalam menganalisis laporan keuangan, karena analisis rasio ini untuk mengukur efisiensi aktivitas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan.
Jadi, melalui rasio ini, perusahaan dapat mengetahui apakah kebijakan atau strategi yang sudah dijalankan perusahaan saat ini sudah maksimal atau belum. Selanjutnya, jawaban atas pertanyaan nomor 8, yaitu untuk mengatasi permasalahan dalam penentuan harga transfer, terdapat beberapa metode dan disertakan dengan kelemahan dan kelebihannya. Yang pertama, metode variable cost adalah penetapan harga transfer yang sama dengan biaya variabel unit penjualan. Hal ini dilakukan apabila penjual mempunyai kapasitas yang berlebihan dan tujuan utamanya yaitu untuk memuaskan permintaan internal karena harganya cukup rendah. Yang kedua, metode full cost. Metode full cost yaitu penetapan harga transfer berdasarkan pembebanan penuh dan yang paling umum digunakan karena dapat dipahami dengan baik dan informasinya siap tersedia pada catatan akuntansi. Adapun kelemahannya adalah termasuk biaya-biaya tetap yang berpengaruh terhadap keputusan jangka pendek. Yang ketiga, metode market price. Metode market price adalah penetapan harga transfer berdasarkan harga pasar. Dan metode ini paling disukai. Adapun keunggulannya bahwa harga transfernya cukup objektif. Sedangkan kelemahannya bahwa harga pasar produk jasa tertentu tidak tersedia. Dan yang terakhir, metode negotiation price adalah penetapan harga transfer berdasarkan negosiasi antara dua pusat pertanggungjawaban. Metode ini dilakukan jika terdapat suatu pertentangan yang cukup signifikan di antara keduanya, sehingga dicapai kesepakatan harga oleh kedua belah pihak sehingga tidak perlu arbitrasenya. Adapun keterbatasannya mengurangi otonomi unit-unit tersebut. Selanjutnya jawaban nomor 9. Adapun yang mensyaratkan suatu perusahaan dalam menggunakan ABC system adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan mempunyai tingkat diversitas yang tinggi. Yang kedua, tingkat persaingan industri yang tinggi. Dan yang terakhir, biaya pengukuran yang relatif rendah. Selanjutnya, kita dapat menggunakan ABC atau Accounting Based Activity untuk melihat seberapa untung yang didapat perusahaan pada setiap pelanggannya. Perusahaan dapat menganalisa total penjualan kepada setiap pelanggan, kemudian menganalisa aktivitas-aktivitas apa saja yang terjadi dalam melayani setiap pelanggan. Pada saat kita mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam melayani pelanggan, maka akan timbul biaya-biaya untuk melayani pelanggan tersebut. Secara sederhana, kita dapat menggunakan biaya-biaya tersebut ke penjualan ke pelanggan dan hasilnya adalah tingkat keuntungan pada pelanggan tersebut. Kita teruskan perhitungan customer profitability ke semua pelanggan dan kita dapat melihat pelanggan mana yang paling memberikan keuntungan kepada perusahaan dan pelanggan mana yang mungkin memberikan kerugian kepada perusahaan karena kompleksitas yang dituntut pelanggan kepada karyawan. Dan yang terakhir, jawaban dari nomor 10 yaitu sistem ABC mensyaratkan bahwa perusahaan memproduksi beberapa macam produk atau lini produk yang diproses dengan menggunakan fasilitas yang sama. Kondisi yang demikian tentunya akan menimbulkan masalah dalam membebankan biaya ke masing-masing produk. Activity based costing adalah metode pembebanan aktivitas-aktivitas berdasarkan besarnya pemakaian sumber daya dan membebankan biaya pada objek biaya seperti produk atau pelanggan berdasarkan besarnya aktivitas serta untuk mengukur biaya dan kinerja dari aktivitas yang terkait dengan proses dan objek biaya. Adapun pengertian mendasar dari sistem
ABC adalah adanya analisa terhadap keseluruhan aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk mengidentifikasi adanya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas yang ada dalam tiap-tiap departemen dan sebab timbulnya aktivitas. Yang kedua, dalam kondisi yang bagaimana setiap aktivitas tersebut dilaksanakan. Yang ketiga, bagaimana frekuensi masing-masing aktivitas dalam pelaksanaan. Yang keempat, sumber-sumber yang dikonsumsi untuk melaksanakan masing-masing aktivitas. Dan yang terakhir, faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab timbulnya aktivitas tersebut atau pembenahan atas sumber daya yang dimiliki perusahaan. Dan setiap aktivitas sangat perlu diidentifikasi tanpa melihat besar kecilnya manfaat agar perusahaan bisa meminimalisir kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Itulah jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.